Mengagumkan. Kenapa? Karena semua waktu-waktunya, semua keadaan yang dia lewati itu menjadi baik baginya. Masya Allah. Bapak Ibu, makanya Nabi itu pernah menyebutkan dalam sabda beliau. Coba kita perhatikan. Tentang orang-orang yang beriman karena Al-Quran. Orang-orang yang beriman karena Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran, membaguskan bacaannya, mereka sampai paham akan makna-maknanya, mereka mengamalkannya. Jadilah orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Kita perhatikan. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajaban, sungguh menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, keadaan seorang yang beriman. Inna amrohu, sesungguhnya urusannya itu, kullahu khair, semuanya bagus. Masya Allah. Bapak Ibu, inna amrohu, sesungguhnya semua urusannya itu, kullahu semuanya. Kata Nabi, khair baik. Masya Allah. Ini pengantar. Ya. Pengantar yang luar biasa singkat dari Nabi. Jadi apapun kondisi yang kita alami, apapun urusan yang kita hadapi, maka itu akan mengantarkan kita mendapatkan khair kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi yang memperincinya, Bapak Ibu sekalian, memperincinya. Itu manusia hanya punya dua kemungkinan. Ibu ini ya. Itu manusia hanya punya dua kemungkinan. Yang pertama kata Nabi, in asobahu sarra. Jika dia mendapatkan sarra, hal-hal yang mengenakkan, menggembirakan, punya harta, punya kesehatan, rumah tempat bernaung, bisnis yang lancar, negeri yang aman. Ini pertama, in asobahu sarra. Jika dia mendapatkan sarra hal-hal yang menggembirakan, maka syakar. Syakar. Dia itu bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Syukur dengan lisannya. Dengan mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua kenikmatan ini. Kemudian syukur dalam bentuk amalan. Menggunakan semua kenikmatan itu pada ketaatan kepada Allah SWT. Diberikan harta, hartanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Diberikan tubuh yang sehat, digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya itulah yang Allah sebutkan di awal-awal Al-Quran tentang orang-orang bertakwa. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di antaranya apa? Diberikan kesehatan badan. Buat apa? Buat yuqimuna sholat. Buat menjaga sholatnya. Buat menjaga sholat. Buat mendirikan sholat. Kenapa? Karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Caranya bagaimana? Cara mensyukurinya dengan sholat. Bapak Ibu, karena itulah ada ada sahabat Nabi pernah bertanya sama Nabi. Ya. Setelah melihat Nabi itu Masya Allah, ya, luar biasa ibadahnya. Sampai sholat malam itu pecah-pecah. Pecah-pecah kakinya itu. Banyak banget sholatnya. Ya. Mereka bilang, lima tasna'u zalika. Kenapa engkau berbuat itu? Wa qad ghafarallahu laka. Padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosamu. Telah menjamin surga untukmu. Kalau kita, kalau dijamin surga, ya nggak usah kerja. Kalau kita nih mau masuk apa ke pekerjaan, ya dijamin kita tembus, ya kerja di sebuah kantor, kita nggak usah tes. Kenapa? Sudah dijamin. Tapi Nabi tidak. Nabi itu Masya Allah memperbaiki sholatnya di antaranya. Sampai pecah-pecah. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Waktu ditanya kenapa lima tasnau zalika? Kenapa berbuat itu?
Ibu bapak apa jawabannya? Kata beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala, tidakkah aku? Afala uhibbu, tidakkah aku ini ingin? Uhibbu an akuna, untuk menjadi abdan syakura, hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekalian. Ini contoh menakjubkan, luar biasa, luar biasa. Berbeda dari kebanyakan orang. Jadi kita ini sholat, kenapa kita sholat sekalian? Di samping dia kewajiban dari Allah, ya, tapi adalah ekspresi kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tiada pernah berhenti kepada kita. Sehingga tidak pantas kita ini malas-malasan untuk sholat, apalagi sholat yang fardu. Bahkan sebaliknya kita tambah lagi dengan sholat yang sunnah yang lainnya. Masya Allah. Ini Bu. Apalagi kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqna, dan dari sebagian rezeki yang kami Allah telah berikan kepada mereka. Allah kasih mereka rezeki. Mereka apakan? Yunfiqun, mereka menginfakannya. Cara bersyukur menginfakannya. Ada yang bentuknya zakat, ada yang bentuknya infak, ada sedekah, ada yang bentuknya wakaf. Buat siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Untuk kemaslahatan umum. Infak untuk sekolah, infak untuk pesantren, infak untuk masjid, dan seterusnya. Nah, kan kalau pikir-pikir ini, wah, kita sudah kerja keras, sudah capek, duitnya dikasih orang lain. Kan, gitu kan, Pak? Tapi kita diingatkan, kami Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepadamu, membuat hidupmu semakin bagus, rozaqnahum. Maka yunfikun, berinfak. Buat siapa? Buat diri sendiri? Bukan, untuk orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Kata Allah, kata Allah kepada siapa? Kata Nabi Musa kepada Korun, ya. Kata Nabi Musa kepada Korun yang diberikan harta yang begitu banyak, banyak banget hartanya itu, sampai memberatkan orang-orang yang memikul kuncinya itu. Nah, kata Musa kepada Korun ini di Al-Quran, wa ahsinu, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, kama ahsanallahu ilaikum, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Insya Allah dengan badan, dengan harta, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ilmu umum atau ilmu agama ini, ilmu agama yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah. Maka kalau kita mendapatkannya, kita gunakan juga untuk mengajarkannya kepada orang lain, untuk membagikannya kepada orang lain. Kita sudah belajar Al-Quran, kita ngerti, kita paham. Maka semestinya kita pun menjadi wasilah bagi orang lain untuk bisa memahami Al-Quran. Masya Allah, ini gak tanggung-tanggung sekalian. Apatah lagi kalau dia berguna Al-Quran. Kalau sampai sisi dia mensyukur kenikmatan ilmu yang didapatkan setelah dia belajar, lalu diajarkan, maka akan mengantarkan dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita sering mendengarkan hadis Nabi, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Masya Allah. Mengajarkannya. Ketika dia belajar, Allah berikan dia ilmu. Lalu setelah dapat ilmu, dia manfaatkan untuk diri dia, maka kata Allah, kata Nabi, wa 'allamahu, ajarkan juga ilmu itu kepada orang. Masya Allah. Jadi khairukum, orang yang terbaik. Nah, ini sekalian. Ini pertama kata Nabi. In asobahu sarro. Jika dia mendapatkan, ya, sarro, hal-hal yang menggembirakan, maka dia itu syakar, bersyukur kepada Allah, eh, ya, fakana khairun lahu.
fakana khairon lahu. Maka itu kesyukuran bagus baginya. Ini pertama. Yang kedua, lawannya itu kata Nabi, wa in asobahu dorro. Dan jika dia ditimpa dorro mudorot, mudorot, keburukan, hal-hal yang tidak mengenakan dirinya, gak punya duit atau duitnya kurang, meninggalnya orang-orang yang dia cintai, atau sakit dirinya, atau orang-orang yang dia atau orang-orang yang dia cintai, maka sakitnya cukup panjang, rumah tempat bernaung yang tidak maksimal, bisnis yang tidak berkembang bahkan merugi, ya, terboikot, terpenjara karena karena tindakan orang-orang yang zolim, ya. Sudah menikah bertahun-tahun nggak punya anak juga, masya Allah. Itu ibu, bapak sekalian, contoh doro, hal-hal yang buruk dalam pandangan orang. Dan itu bisa menimpa seseorang. Coba lihat, apa kata Nabi? Kok bisa bagus? Kata Nabi, in asobahu doro. Jika dia ditimpa doro kemudorotan, dia itu sobar. Sobar, dia itu bersabar. Bersabar. Fakana khairon lahu. Dan kesabaran itu bagus baginya. Masya Allah. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak lolos ketika diuji dengan kenikmatan. Tidak lolos. Nanti dia akan lolos ketika diuji dengan keburukan. Dengan keburukan. Zahir itu. Dia lolos karena dia bisa bersabar daripadanya. Bahkan bukan cuma sekedar sabar. Akhirnya Allah mengangkat masalah-masalahnya. Sehingga ilmu itu ya, yang mengantar kepada keimanan membuat kita ya memiliki ya, memiliki amalan yang menakjubkan. Memiliki amalan menakjubkan. Masya Allah. Coba Ibu, itu dalam Al-Quran sampai salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah. Bayangkan itu dalam Al-Quran. Allah menyebutkan contoh orang-orang yang bermasalah. Dan masalah itu nggak tanggung-tanggung. Besar banget. Besar banget. Disebutkan dalam sebuah surat yang bernama surat Al-Anbiya, surat nabi-nabi. Jadi mereka ini adalah nabi-nabi. Tetapi mereka diuji oleh Allah dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi mereka lolos. Ketika lolos, akhirnya mereka diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan yang lebih bagus daripada itu. Kenapa Ibu Bapak? Karena kesabarannya. Masya Allah. Ayo, sama-sama kita buka sekalian. Kita buka surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. 322. Ya, mulai ayat yang ke-83. Halaman 329. Ada beberapa nabi yang disebutkan di sini. Berurutan. Nah, Ibu. Wa Ayyub. Sudah juga. Ayat berapa Ustaz? Ayat yang ke-83. 83. Ya, coba Ibu ini, dibaca Ibu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Nah, coba Ibu, apa maknanya itu? Artinya Pak, Ya, wa ayyuba dan Ayub iznada ketika ia berdoa Robbahu kepada Tuhannya. Ani masania. Sungguh aku masania duru
telah ditimpa musibah doro. Wa anta dan kepada engkau arhamur rahimin. Tuhan yang maha penyayang dan pengasih dan penyayang. Iya, bukan? Wa Ayyub kata Allah. Dan ingatlah seorang nabi yaitu Nabi Ayub. Ya, siapa nih, Aki? Siapa nih, Ibu? Seorang nabi yang diuji dengan sakit yang sangat parah. Sakit yang sangat parah. Yang menimpa dirinya. Yang membuat rusak tubuhnya. Ya, tapi ketika dia ditimpa ujian ini, Bu, apa dia bilang? Wa Ayyub, ingatlah Nabi Ayub. Apa dia kerjakan? Ya, Idnada Rabbahu. Ketika dia tetap berdoa, menyeru, menyeru Rabbahu Tuhannya. Tuhannya, penciptanya, pemiliknya, pengatur semua urusannya. Itu mana Rob? Ibu, Bapak, apa dia bilang? Robbi, wahai Robku. Wahai Robku, ya. Anni masaniyadur. Bahwasanya aku ini ditimpa dur keburukan. Wah, ini Bu, beradab dalam doa ibu sekalian. Beradab. Kenapa beradab? Dia nggak bilang, Ya Allah, Engkau telah menimpakan keburukan kepadaku. Ya, semua itu dari Allah. Ya, tapi dia nggak bilang, Ya Allah, Engkau telah memberikan keburukan kepadaku. Kalau begitu, artinya apa? Dia menisbatkan keburukan kepada Allah. Dia ganti. Dia bilang, Ani masanya dur, keburukan menimpaku. Nah, ya. Keburukan menimpaku. Bayangkan, adab. Tidak menyadarkan keburukan pada Allah. Karena Allah itu tidak ada yang buruk bagi Allah. Tapi, ya, ini keburukan telah menimpa diri dia. Dan dia merasakan bagaimana buruknya sakit tersebut. Tugas dia apa? Berdoa kepada Allah. Itu tugasnya. Sabar itu bukan berarti diam. Bukan. Bukan. Sabar itu menerima dengan sepenuh hati. Dengan tetap berdoa kepada Allah. Agar Allah mengangkat sakitnya tersebut. Inilah doanya Nabi Ayub. Dia bilang, Wahai Tuhanku, anni masaniyadur. Keburukan sakit telah menimpaku. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang paling penyayang di antara mereka-mereka yang sayang. Masya Allah. Artinya, dia minta kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Dan betul, dengan kesabarannya, akhirnya tiba saatnya Allah memberikan jawaban atas doanya tersebut. Coba dilanjutkan Ibu Gayatri. Lanjut. Ayat berikutnya. 84. Fastajabna lahu. Benar, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min dzur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Masya Allah. Coba Bu artinya Bu. Wastajaba, maka kami perkenankan lahu kepadanya doanya. Fakasyafna, lalu kami hilangkan ma apa yang ada bihi padanya min zurri dari bencana penyakit wa atainahu dan kami berikan padanya ahlahu keluarganya mislahum dan sebanyak itu ma'ahum beserta mereka rahmatan rahmat min dari indina sisi kami wa zikro dari peringatan lil abidina bagi orang-orang yang beribadat Masya Allah Bu. beribadah. Kata Allah, fastajabna lahum. Lalu kami Allah menjawab doanya. Fakashafna ma bi min dur. Lalu kami Allah hilangkan
ma bihi apa yang menimpanya min dur dari keburukan hilang. Ya. Ibu ditambah lagi wa atainahu ahlahu dan Allah kembali berikan kepadanya keluarganya. Wa mithlahu ma'hum dan semisalnya dibuat double ditambah lagi keluarganya itu. Kenapa? Rahmatan min indina sebagai bentuk rahmat dari sisi kami karena kesabaran. Ibu dan juga ini kisah menjadi apa? Menjadi zikra, menjadi pelajaran lil abidin kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Artinya, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, maka bisa jadi dia ditimpa keburukan, burukan. Tapi ketika dia ditimpa keburukan, maka berbuatlah seperti apa yang diperbuat oleh Ayub alaihissalatu wassalam. Nah, bersabar sehingga keadaannya menjadi begitu mengagumkan. Ini Bu, pertama, ujian ujian sakit. Masya Allah. Ada lagi ujian yang lain. Apa itu? Ujian terboikot, ujian terpenjara. Ayat yang ke-87. Nabi yang lain dengan ujian terpenjara. 87. Pak Edi, boleh Pak dibaca Oh Pak? ya, 87 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Maknanya Pak? Wadanun dan Zun Yunus Iya. ausikan idhahaba ketika dia pergi mughadiban dalam keadaan marah Ya. padonna lalu dia menyangka alan takdiro Naqdir, bahwa tidak naqdiro, allan oh naqdir. nakdiro iya alan nakdiro bahwa tidak akan kami menyulitkan alaihi atasnya panada maka dia berdoa fid mati keadaan yang sangat gelap Allah bahwa tidak ada ilaha illa anta Tuhan kecuali engkau subhanaka maha suci engkau ini sungguh aku kungtu adalah aku minad dolimin termasuk orang-orang yang zolim. Iya, Masya Allah. Ini apa seorang Nabi? Apa Nabi Yunus? Asalnya ibu dibantu pergi berdakwah, mendati sebuah kaum. Namun ketika dia berdakwah, kaumnya itu nggak merespon positif dakwanya, menolak dakwanya. Maka beliau jengkel bu, jengkel. Ya, maka ditinggalkanlah kaumnya tersebut. Ya, ditinggalkanlah kaum tersebut. Sampai panjang cerita, saya panjang cerita sekalian, dia di tepi pantai naik kapal. Naik kapal, ada undian dan dia dibuang ke lautan. Dan masuklah dia ke dalam perut ikan. Ya, sejenis ikan paus. Ya, sedian. Maka kata Allah ini bu, wazannun dan pemilik ikan yaitu Nabi Yunus. Kata Allah, idzahaba mughadiban. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya yang dia dakwai, yang tidak merespon positif dakwanya. Dia pergi itu. Fadzonna, lalu dia menyangka an lan naqdir alaih kami Allah nggak mungkin menyulitkannya, nggak akan menyusahkannya. Saya sudah berdakwah, orang nggak mau terima sudah, saya pergi aja. Gitu sekalian. Akhirnya apa tadi Bu? Ya ke tepi laut, akhirnya naik kapal, akhirnya diundi. Ya, ada yang dibuang, dia yang kena. Ya, maka masuklah dia. Ketika dibuang ke lautan, masuklah dia ke dalam perut ikan. Ah ibu, kata Allah, apa yang dikerjakan? Fanada fi dzulumat. Maka Yunus nada menyuruh Tuhannya fi dzulumat di dalam kegelapan-kegelapan yang banyak. Gelapnya perut ikan satu, gelapnya lautan dua,
Gelapnya semakin malam 3. Insya Allah. Itu Bu. Nah, ada fi zulumat. Bayangkan kegelapan perut ikan. Kegelapan eh, kegelapan malam. Kegelapan samudra yang begitu luas. Tapi ketika dia masuk di dalamnya, dia menyuruh Tuhannya. Apa dia bilang? Dia mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Saya punya masalah sekarang ini ya Allah. Saya terpenjara di perut ikan ini ya Allah. Tapi saya bersaksi bahwasanya la ilaha illa anta. Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah, untuk diminta, untuk bergantung kepadanya illa anta kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah, suci dari penzaliman, suci dari penindasan. Engkau tidak berbuat zalim kepadaku. Engkau tidak menindasku. Itu Bu. Subhanaka, Maha suci Engkau. Sebaliknya, inni kuntu minaz zalimin. Sungguh akulah yang termasuk orang-orang yang zalim. Ya, karena aku meninggalkan kaumku, aku dakwai tanpa izin darimu ya Allah. Masya Allah. Ibu, nah, ini dikatakan. Apakah dia keluar akhirnya, Bu? Ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Coba dibaca Pak Sarjono. Ayat berikutnya itu. Ayat ke-88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى في الظلمات أن لا إله إلا Kecil suaranya. أنت سبحانك إني سبحانك Pak Sarjono, suaranya kecil banget. Di sini Pak ya, diganti ya. Ibu Nasra Nggak boleh baca? kedengeran. apa? Suaranya nggak ada. Jauh. Ayo, Ibu Nasra, dinyalakan mic-nya, Bu. Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nusjil Nunji, mu'minin. nunji bacanya. Nunji. Nun nunjil mu'minin. Nah, maknanya Ibu. Fastajabah, maka kami perkenankan lahu kepadanya. Ya, Wa, wa, wa najainahu, dan kami selamatkan dia min dari al-ghammi, kesedihan. Wa kadzalika, dan demikianlah nunji, kami selamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ibu, Masya Allah. Setelah sekian lama berdoa, akhirnya kata Allah, fastajabna lahu. Kami Allah kabulkan. Kami Allah perkenalkan doanya tersebut. Masya Allah. Wa najjaynahu minal gham. Dan kami Allah selamatkan dia dari petaka tersebut. Selamat dia. Selamat dia. Dilempar ke daratan. Dilempar ke daratan. Kata Allah, kadzalika seperti itu pula. Nunjil mu'minin. Kami Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman. Artinya, orang beriman bisa punya masalah terpenjara. Punya masalah terboikot. Tapi, kalau dia jaga keimanannya. Dan terus berdoa kepada Allah. Dan Allah lihat kejujurannya. Maka Allah akan nunjil mu'minin. Akan menyelamatkan dia dari petaka-petaka tersebut. Masya Allah. Ibu, gak kebayang bagaimana bisa selamat itu ya. Nah, Masya Allah, Allah selamatkan. Yang ketiga, sepasang suami istri yang lama menikah, tapi sampai beruban, tidak juga diberikan anak. Tapi dia tak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Ya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Coba dibaca Pak Fauzi. Ayat berikutnya itu.
ayat ke 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idz nada rabbah Rabbi la nadarni fardaw wa anta khairul warisin. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria idnada ketika dia berdoa kepada Robbahu pada Tuhannya. Robbi ya Tuhanku, la tadarni, janganlah engkau biarkan aku fardan sendirian. Wa anta khairul warisin dan engkau adalah sebaik orang yang memberi warisan, Lanjut, yang mewarisi. lanjut Pak. Pas Fastajabna lahu wa wahabna lahu ya wa aslaha lahu jaujah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khasi'in. Maknanya Pak. Fasta artinya Ustaz, Ya, fastajabna lahu kepadanya, kepada Zakaria, wahab wahabna lahu, dan kami beri kepadanya Yahya, Nabi Yahya, wa aslahna dan kami beri kebaikan kepadanya jauh-jauh, sesungguhnya mereka kanu yusaringuna adalah orang-orang yang berlari, berlomba fil bersegera. khairat di dalam kebaikan. Ya Ustaz, Ya, banyak bersegera. ya Bersegera Ustaz, di dalam kebaikan. bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana dan kami dan kami berdoa. Dan mereka berdoa. Wa yad'unana dan mereka berdoa kepadaku rogoban wa rohaba. Dengan penuh Rogob pengharapan dan rasa takut. berpengharapan dan Rasa ber takut. berapa Ustaz? Rasa takut. Dan berpengharapan Ya, bahkan lana khosin, dan kami kami adalah orang-orang yang khusyuk. Ibu, Masya Allah, perhatikan Ibu. Apa kata Allah? Wa Zakaria. Dan ingatlah kalian Nabi Zakaria. Idnada Rabbahu. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya, Tuhannya. Lama gak punya anak. Rabbi wahai Tuhanku. La tazarni farda. Janganlah engkau biarkan aku fardan sendirian. Tak punya keturunan. Jangan ya Allah. Seseorang nabi ini, ya, ya. Kalau kau punya keturunan siapa yang teruskan kebaikan ini? La tazarni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Dan engkaulah sebaik-baik yang mewarisi, sebaik-baik yang memberikan. Terus pesannya sampai berubah. Akhirnya kata Allah, fastajabna lahu. Lalu kami Allah menjawab doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada Yahya. Ibu, Yahya yang akhirnya pun diangkat menjadi nabi seperti bapaknya. Ya. Satu anaknya, ya, lah munculnya. Tapi ketika dia hadir, Masya Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang hebat. Apalagi wa aslahna lahu zauja, dan kami Allah baguskan istrinya sehingga bisa hamil. Masya Allah.
Bayangkan ibu, berapa lama itu menanti? Cukup panjang, tapi tidak ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin cepat punya anak, tapi anaknya memberikan masalah untuk hidupnya. Tapi ketika dia prasangka baik kepada Allah, maka tiba saatnya Allah berikan kepadanya. Dan ketika diberikan kepadanya Yahya, seorang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi juga. Bapak Ibu, tiga orang-orang yang punya masalah Allah sebutkan di surat ini. Dari kalangan orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi Ayub dengan sakitnya, Nabi Yunus dengan terboikotnya, dan Nabi Zakaria dengan tidak punya anaknya. Tapi akhirnya semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, lihat ayat berikutnya. Ada amalan ada amalan yang dikerjakan. Kenapa mereka itu dijawab oleh Allah? Nah, itu dia. Ayat terakhir, innahum kanu, sesungguhnya mereka dulunya yusari'una fil khairat, selalu bersegera untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Masya Allah. Jadi sebelum kena musibah, kena ujian sekalian, mereka sudah jadi orang-orang yang soleh. Ya, orang soleh. Di antara bentuknya apa itu? Yusari'una, akan bersegera untuk mengerjakan berbagai bentuk kebaikan. Segera sholat ketika datang waktunya. Segera zakat ketika datang waktunya. Segera infak kalau ayah berinfak. Segera belajar ketika tiba waktunya. Yusari'un, bersegera. Insya Allah. Satu. Yang kedua, wa yada'unana. Mereka selalu berdoa kepada kami. Tunggu. Selalu berdoa kepada kami. Raghaban, dengan penuh pengharapan. Bayangkan ibu, dengan penuh pengharapan. Tetap berharap kepada Allah akan dijawab doa oleh Allah SWT. Bagaimana beratnya kondisinya, tapi yada'unana, selalu berdoa kepada kami dengan raghaban, dengan penuh pengharapan. Warahaba, dan penuh rasa takut. Penuh rasa takut. Lalu yang ketiga adalah wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Ya. Selalu orang tunduk. Tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sekalian, inilah yang membuat kenapa hidup seorang mukmin itu begitu menakjubkan. Begitu menakjubkan. Termasuk kalau dia itu diuji oleh Allah dengan dengan dorok, dengan mudarat, dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Allah abadikan dalam Al-Quran agar ketika orang-orang punya masalah, baca Quran diingatkan masalahmu nggak seberapa dibandingkan dengan masalahnya Nabi Ayub. Sakitmu nggak seberapa dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub. Terpenjaramu kamu itu nggak seberapa daripada terpenjaranya Nabi Yunus. Kamu yang sudah menikah, ya berapa tahun gak punya anak, belum seberapa dibandingkan dengan Nabi Zakaria. Masya Allah. Tapi kalau ingin agar Allah angkat masalah kita, maka perhatikan apa yang mereka kerjakan. Ya, yusari'una fil khairat. Terus bersegera mengerjakan kebaikan. Ya da'unana, terus berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lil khasyin, dan terus menjadi pribadi yang taat kepada Allah pada semua keadaan. Terus kalian, nah ini manfaatnya ilmu. Ilmu membuat seorang mukmin akan punya keadaan yang selalu menakjubkan. Sehingga semua keadaan itu akan baik bagi dia. Ya, ibu sekalian, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Jangan cari keburukan. Namun ketika dia terjadi, maka bersabarlah. Kata Nabi, bersahabatnya, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap ketemu musuh dalam perang. Gitu. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap ketemu musuh dalam perang. Tetapi
Faida lakitumuhum. Kalau harus ketemu pada akhirnya, maka fathbutu, maka kokohlah kalian. Sabarlah. Masya Allah ya. Sekalian, ini diantara manfaat daripada ilmu. Sehingga mendorong kita untuk terus belajar. Terus belajar. Agar membuat kita semakin lama semakin ngerti dengan Al-Quran. Semakin paham dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita membacanya, insya Allah kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Bapak Ibu, ya, inilah materi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semua kita untuk membuat hidup kita yang ada ini, yang tersisa ini, menjadi hidup yang penuh berkah, insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Ya, Pak Edi, Jazakumullah khairan kasiran. kira-kira dari materi ini apa yang didapatkan faedah-faedahnya Pak Edi? Luar biasa Ustadz. Kalau saya rangkum Ustadz, namanya sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Oh, bisa Ya diulangi? ayyuhalladzina amanu istainu bisobri wassalat. Terus tadi idna dahu rabbuhu animasyaduru ya arhamar rahimin. Itu luar biasa Ustaz. Kalau istilah kami sih sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tanpa tepi. Alhamdulillah. Keren. Sabar tanpa tepi. Catat. Iya. Jadi kalau istilah dulu sabar ada batasnya, salah Bu. Sabar tanpa tepi. Sabar tanpa tepi. Tanpa Betul. tepi. Syukur Syukur tanpa Tanpa tapi. tapi. Mantap, mantap. Keren. Jadi kalau bersyukur nggak boleh tapi Nggak gitu. boleh tapi Bu. Benar. Oke, ya silakan. Ibu Sudarni, ada yang mau sampaikan? Ada faedah yang dapatkan dari materi kita hari ini? Ibu Nini, silakan. Saya merasa bahwa ujian yang kita ini belum seberapa dalam hidup ini ternyata kan. Kadang-kadang kalau menderita itu kayaknya merasa sendiri. Jadi dengan adanya begini ya Allah, nabi-nabi aja sebegitu ininya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Bu, betul. Ya. Semua kita, Bu, kita tentu nggak ada berharap ya untuk sakit kan? Ya, Ya, tapi betul. ya, Betul. ketika Allah menghendaki, maka Pak, nggak ada orang yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ata. Bacaan sesudah sholat kan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'toita. Allahumma ya Allah la mani'a. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Wala mu'tiya, dan nggak ada yang bisa memberikan apa yang kau cegah. 5 menukar. Gitu. Termasuk ketika ada yang mau diuji dengan sakit, ya nggak salah-salah, itu mencegah Allah. Tapi ketika dia itu terjadi, itu jalan. Jalan untuk apa? Untuk bisa naik ke level. Naik ke level imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau menyampaikan, Ibu Yati, Ibu Siti Halimah. Oke ya, mungkin cukup ya. Masya Allah, jam 9 lewat seperempat. Semoga berkah selalu. Syukron Ustaz. Luar biasa materinya Ustaz. Ya. Demikian banyak. Menarik sekali. Semoga Allah